Halo semua, ketemu lagi dengan saya Halo semua, ketemu lagi dengan saya Eka Tarigan di channel YouTube susah. Halo semua, ketemu lagi dengan saya Eka Tarigan di channel YouTube Eka Tarigan. Kali ini kita masuk lagi ke dalam sesi gitar tutorial. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk bermain gitar dengan model petikan ya. Petikan dengan menggunakan 4 jari. Nah, jadi bagi kamu yang mungkin saat ini bermain gitar, memetik gitar dengan masih menggunakan 2 jari seperti ini misalnya. Nah, video ini akan sangat bermanfaat buat kamu untuk meningkatkan skill untuk bisa memetik gitar dengan 4 jari ya. Jadi sebelum kita mulai, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, di like, dan juga di share semua video-video di channel ini. Dan juga jangan lupa diaktifkan notifikasi lonceng agar setiap ada konten baru di channel ini, kamu menjadi orang pertama yang mendapat notifikasi. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke tutorialnya. Oke, nah jadi dalam bermain gitar biasanya orang kalau belajar bermain gitar lebih sering dengan belajarnya itu awalnya adalah dengan model genjreng ya, seperti ini. Nah, tapi sebenarnya banyak lagu-lagu yang sebenarnya dia lebih asik dimainkan dengan model petikan ya. Misalnya contohnya itu kalau kita genjreng. Nah, bagaimana kalau kita petik? Ya, kalau menurut saya sih lebih asik. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya, cara yang paling gampang untuk kita bisa melatih tangan kanan kita atau jari-jari kita untuk bisa memetik gitar dengan baik dan asik. Oke. Yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu jari kita dan penempatannya dalam senar gitar ya. Jadi kita akan menggunakan 4 jari kelingking biasanya di rest saja, diistirahatkan atau kadang seperti ini. Geser dulu ya. Nah, seperti ini lebih terlihat ya. Jadi 4 jari. Yang pertama itu jempol. Ya, jempol misalnya kita sebut dengan P ya. Kemudian telunjuk atau I. Kemudian tengah middle atau M, dan manis atau A. Nah, jadi ini bisa kamu tulis. Nah, supaya nanti bisa berlatih menggunakan pola-pola dengan tulisan. Misalnya P, I, M, A. Ya, nanti kita akan coba pola-pola tertentu. Nah, sekarang kita tentukan dulu atau lihat dulu bagaimana penempatan keempat jari ini pada senar gitar. Yang pertama, senar 1 ya, kita tempatkan jari manis atau A tadi ya. Nah, jadi si jari manis ini dia tempatnya adalah di senar 1. Artinya setiap kali senar 1 yang dipetik, yang boleh memetik hanya jari manis atau A. Nah, kemudian berurutan di atasnya jari tengah di senar 2 dan jari telunjuk atau I di senar 3. Ya, jadi sudah 3. Nah, sisanya senar bass 4, 5, 6 itu adalah bagiannya si jari jempol atau P. Ya, paham ya? Jadi penempatannya dia sudah dedicated. Senar 1 itu hanya boleh dipetik oleh jari manis atau A, jari tengah atau M di senar 2, dan jari telunjuk atau I di senar 3. Sisanya bass oleh jempol. Oke. Nah, jadi sekarang kita coba latih. Kita tempatkan dulu jari-jari kita di
tempatnya masing-masing, di senarnya masing-masing. Kita coba pola pertama yang paling sederhana berurutan saja, misalnya tadi kan P, I, M, A. Nah sekarang kita coba berurutan P, I, M, A. Misalnya jempolnya kita buat di senar 6 ya. M, A, P, I, M, A, P, I, M, A. Ya, jadi kalau penomoran senarnya urutannya 6, 3, 2, 1. Coba pola ini diulang-ulang terus sampai kamu lancar. Artinya biasanya yang sering terjadi ketika kita latihan itu jarinya masih pindah-pindah ke senar yang lain. Ya, misalnya ke senar 2 masih dipetik dengan jari telunjuk, itu kan salah. Harusnya dengan jari tengah. Jadi kita latih dulu sampai lancar. P, M, A, P, I, M, A. Atau jari jempolnya mau dipindah ke senar 5. Seperti itu. Itu latihan pertama, kita coba itu sampai lancar. Kalau sudah misalnya dengan 10 kali percobaan dengan kecepatan seperti ini sudah lancar, mungkin kecepatannya ditambah sampai 10 kali, kemudian kalau sudah ditambah lagi. Seterusnya sampai secepat apa kamu bisa melakukannya. Ya. Oke. Jadi bisa juga ditambah pola-pola yang lain. Misalnya tadi PIMA diteruskan misalnya PIMA MIMA. Misalnya seperti itu ya. PIMA MIMA. Seperti itu. Ya, itu latihan pertama. Kamu bisa tulis di kertas pola-pola yang lain secara acak supaya jarinya lebih lancar, bebas ya. Misalnya tadi kan berurutan, misalnya dibuat tidak berurutan. P, A, I, M, I, A. Dan seterusnya. Tidak ada pola yang kaku, yang penting hafal penamaan jarinya dan hafal penempatannya. Dan harus diingat, dia tidak boleh pindah. Nah, itu kuncinya. Setiap kali senar 1, jari manis, dan seterusnya. Ya, nanti selanjutnya kita akan belajar, kita coba dengan menggunakan chord. Ya, seperti itu. Jadi, seperti itu dulu. Kemudian latihan yang kedua, kita bisa belajar memetik 2 senar secara bersamaan. Misalnya, P dengan A misalnya. A tadi di senar 1. P dengan M. Dan P dengan I misalnya. Itu dilatih terus. Nah, kalau sudah lancar mungkin bisa dengan yang lain 3 senar. Ya, dan 4 senar. Ya, 4 senar nanti kita bisa coba dipraktekkan di lagu-lagu misalnya apa ya, ekstrim misalnya. Ya seperti itu. Ya jadi banyak sekali lagu-lagu yang bisa kita ulik dan kita improve dengan model petikan seperti itu ya. Oke. Nah sekarang coba kita coba di chord. Misalnya kita di chord A. Kalau kita ngejreng kan, kalau petik, ya. Jadi dilatih terus. Chord A misalnya family chordnya berarti A, D, E. Ya kita coba. Berarti kalau A, bassnya ada di senar 5. Berarti jempol di senar 5 ya, sisanya selalu dia tidak pindah. Ya, seperti itu.
Ya, bisa dilatih terus, atau kalau kita contoh lagu misalnya, contoh lagu dari A, 30 menit kita di sini tanpa suara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Ya, itu contoh lagu petikan kan. Gitu. Ya, jadi atau yang lain. Ya, jadi seperti itu. Kamu bisa latih pola-pola yang lain. Atau seperti yang tadi. Ya, jadi intinya adalah penempatan jari, penghafal namanya, penempatan, dan harus diingat bahwa keakuratannya ya. Jadi jangan sampai jarinya pindah-pindah. Gitu ya. Banyak sekali ya. Jadi banyak pola-pola yang bisa kita pelajari dan kita coba untuk latihan sampai lancar dan seterusnya. Oke, jadi itu aja untuk dasar-dasarnya. Untuk selanjutnya kamu bisa berlatih sendiri dengan menambahkan pola-pola yang lain. Ya, semoga video kali ini bermanfaat. Selamat berlatih dan jangan patah semangat, terus semangat ya. Dengan berlatih pasti kita bisa menjadi lebih baik. Oke, sampai ketemu di video-video yang lain. Sampai jumpa dan salam sehat.